Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini kita akan bahas soal UTBK dari soal-soal media eduka ya. Nah, yang pertama itu ada nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital. Nah, jadi kita cari aja yang memungkinkan. Apa sih yang mungkin terjadi seperti itu ya? Nah, kalau N itu kan berarti kulitnya. Kemudian L itu kan azimut ya, dimana azimut itu, kalau kalian lupa, azimut itu lambangnya L. Nah, nanti ada S, P, D, F gitu ya. Masing-masing punya nilai. S itu nilainya 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, untuk bilangan M-nya, magnetiknya itu ngikut ya. Ya kalau M-nya si S tetap 0. Kemudian kalau yang P ada min 1, 0, plus 1. Ini sesuai dengan kotak-kotaknya ya, letaknya. Kemudian kalau yang D ada min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jadi kalau yang F ya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, sampai plus 3. Seperti itu ya. Intinya azimut sama magnetik itu mengikuti lah angkanya. Nah, yang ditanyakan adalah yang mungkin dalam suatu bilangan kuantum itu yang mana? Coba yang A, N-nya sama dengan 2. Nah, N sama dengan 2 tuh berarti mentoknya tuh ada apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bikin konfigurasinya, kan 1S2, 2S2, 2P, 2, gitu kan. Nah, berarti di sini mentoknya adalah di P. Kemudian, azimutnya 1. Betul nggak azimutnya P itu 1? Betul ya? Di sini tertulis 1. Kemudian, magnetiknya min 1. Bisa nggak min 1? Bisa. Nih ya, ada min 1. Berarti yang A jawabannya benar. Kalau yang B, misalkan kita cek. B-nya N sama dengan 2, berarti sama, mentoknya di P juga ya. Nah, kemudian L-nya 2, azimutnya 2. Nah, kalau azimut 2 itu kan punya D, sedangkan di sini, kalau di kulit kedua, mentoknya itu cuma nyampe P. Berarti kan nggak mungkin. Berarti yang B jelas salah. Nah, berarti yang bawah juga pasti salah. Berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Yang A. Kemudian, soal kedua, jika nomor atom X sama dengan 5, dan Z sama dengan 9. Maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah, nah kita konfigurasi dulu, pokoknya kalau senyawanya apa tuh, dalam suatu tipe soal seperti ini ya, sama ya kita harus bikin dulu konfigurasi. Nah, ada 5X dan 9Z. 5X berarti 1S2, 2S2, 2P, 1 ya. Di sini 1S2, 2S2, 2P, 4, 5 ya berarti. Oke. Nah, berarti di sini X itu punya valensi. Valensinya berapa? X punya valensi 2S2, 2P1. Berarti 3 kan jumlahnya. Nah, berarti si X ini adalah golongan 3. Nah, kalau golongannya kurang dari 4, itu pasti cenderung akan melepas. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk suatu ion X3+. Kemudian, kalau yang Z, valensinya kan 2 tambah 5, 7 ya. 2 tambah 5, 7, berarti untuk ke oktet, dia harus menyerap 1. Sehingga dia akan membentuk ion Z-. Nah, kalau misalkan X3+, itu ditambah dengan Z-, nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah XZ3. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa membuktikan apa? Kita sudah bisa membuktikan coba yang A, terdapat ikatan kovalen. Betul nggak terdapat ikatan kovalen? Betul ya. Kenapa betul? Karena di sini terbentuknya adalah X dan Z. Di mana X meskipun dia golongan 3, tapi dia periodenya periode 2. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik, yang golongan 3 periode 2
itu adalah si Be. Be itu meskipun di golongan logam, tapi dia pengecualian ya. Dia termasuknya adalah non-logam. Nah, jelas banget kalau misalkan yang Z itu kan golongan 7, pasti non-logam juga ya. Nah, non-logam ketemu dengan non-logam, pasti ikatan yang terbentuk adalah kovalen, gitu ya. Berarti yang A betul. Kemudian yang B tidak terdapat pasangan elektron bebas. Nah, kita cek dulu. XZ3, senyawa yang terbentuk berarti pusatnya adalah X. Pusatnya X, dia punya valensi sebanyak 3, kemudian dia mengikat Z juga sebanyak 3. Berarti kan seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini, jelas nggak ada pasangan elektron bebas ya, karena semua terpakai secara bersama-sama. X nyumbangin ke Z sebanyak 3, Z nyumbangin ke X juga sebanyak 3. Sama. Berarti nggak ada pasangan elektron bebas. Berarti yang B juga betul. Kemudian yang C, bentuk molekulnya segitiga datar. Nah, kalau tipenya seperti ini, kita bikin geometri molekulnya. Berarti kan AX 3 ya, nggak ada E-nya. Karena tidak ada pasangan elektron bebasnya. Berarti AX3 itu namanya apa? Segitiga datar. Betul ya? Kemudian momen dipolnya 0. Nah, momen dipol 0 itu sama halnya dengan dia nggak punya PEB. Gitu ya. Karena kalau terhitung jaraknya nggak ada, sama. Nah, berarti betul ya. Intinya, momen dipol 0 itu berarti dia nggak punya PEB. Tapi kalau ada momen dipolnya, berarti dia punya PEB. Gitu ya. Mengalami hibridisasi sp3. Nah, hibridisasi sp3, ayo masih ingat nggak cara hibridisasi sp3? Hibridisasi itu dilihat dari si atom pusat. Nah, atom pusatnya kan di sini si X nih. Si X ya. X itu punya valensi yaitu S2P1. Ini si X-nya, valensinya. Nah, kita bikin dulu kotak-kotakannya. S itu kan terisi 2. Sedangkan P itu yang kotaknya 3 hanya terisi 1. Sedangkan Z yang ingin masuk itu 3. Nah, berarti gimana? Ya berarti kita harus bikin yang elektron tunggalnya itu juga 3. Biar semua Z, biar ketiga Z itu bisa masuk semua gitu ya. Nah, ini kan cuma 1 nih. Yang cuma sendiri, kita harus bikin 3 yang sendiri. Berarti ini kita ubah ke sini. Nah, sehingga nanti ya kotaknya berubah jadi seperti ini. S-nya hanya terisi 1, P-nya terisi 2. Nah, berarti maka si Z-nya nanti bisa masuk. Ke sini masuk 1, ke sini masuk 1, sini masuk, enggak ya, sini ya. Nah, ini enggak jadi. Nah, berarti hibridisasi yang tepat itu bukan sp3, tapi sp2. S-nya terpakai 1, P-nya terpakai 2, sp2 gitu ya. Berarti yang salah adalah yang E. Kemudian, kalor pembentuk H2O, CO2, dan C3H8 masing-masing adalah X, Y, Z. Pembakaran C3H8 secara sempurna menjadi CO2 dan H2O melibatkan kalor sebesar. Nah, coba di sini clue-nya adalah kalor pembentukan ya. Nah, karena kalor pembentukan berarti nanti untuk mencari entalpinya kita cuma pakai rumus kanan kurang kiri. Nah, tapi sebelum itu kita bikin dulu reaksi pembakarannya. Berarti kan pembakarannya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Ingat ya, kalau reaksi pembakaran itu pasti membutuhkan oksigen. Nggak mungkin nggak seperti itu. Berarti reaksinya seperti ini. Nah, jangan lupa harus disetarakan dulu. C-nya 3, berarti di sini 3. H-nya 8, berarti di sini kita kasih 4. O-nya, oke, nggak usah, nggak apa-apa. Kan nanti nggak berpengaruh. Nah, kemudian, tadi kan kalau misalkan ada energi pembentukan, kita cuman bikin rumusnya adalah kanan kurang kiri, gitu ya. Nah, kanannya siapa? Yang kanannya ini yang kiri, seperti itu. Berarti ada 3 dikali nilai CO2 ditambah 4 dikali nilai H2O-nya dikurangin nilai dari C3H8. Nah, berarti CO2-nya nilainya adalah si Y ya. Kemudian ditambah 4, H2O-nya nilainya adalah X. Kemudian dikurangin si Z. Nah, udah seperti ini aja. Berarti 3Y ditambah 4X min Z. Kita cari yang benar. 3Y
ditambah 4X min Z, berarti yang A ya, tinggal dibalik doang. Nah, seperti itu. Kemudian, sejumlah 2,24 liter gas CO2 pada STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida, sehingga terjadi reaksi sempurna yang menghasilkan endapan CaCO3. Berat endapan CaCO3 yang terbentuk adalah, nah berarti dari sini kita bikin dulu reaksinya ya. CO2 dialirkan, berarti CO2 direaksikan dengan kalsium hidroksida, CaOH2 akan menjadi CaCO3. Nah ini kurang ya, harusnya ditambah 2O. Oke, kita setarakan dulu. C-nya 1, C-nya 1, Ca-nya 1, Ca-nya 1, O-nya 2, tambah 2, 4, O-nya yang kanan juga 4. H-nya 2, H-nya 2. Oke, sudah setara ya berarti. Nah, di sini hanya diketahui data dari gas CO2, 2,24 liter pada keadaan STP. Berarti di sini kita bisa mencari mol si CO2 pada keadaan STP, yaitu 2,24. Nah, untuk mencari mol tinggal dibagi 22,4 ya. Oke, berapa dia? Nah, nilainya adalah 0,1. Berarti nilai CO2 itu juga 0,1. Jadi di sini kita tulis 0,1. Nah, mintanya adalah berat dari si CaCO3. Ya udah, tinggal kita kesiniin. Nah, CO2 kan sama CaCO3 kan koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi berarti molnya juga ngikut di sini 0,1. Ya udah, tinggal kita ubah ke massa. Nah, massa itu kan berarti mol dikali dengan si MR. Molnya 0,1, MR-nya berapa? CaCO3. MR-nya adalah Ca nilainya 40 ya. C-nya nilainya 12, O-nya 16 dikali 3. Nah, ini nanti berarti 16 kali 3 48, 48 tambah 12 60, tambah 40 berarti 100 ya. Jadi ini dikali 100. Nah, berarti nilainya adalah 10 gram. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Udah sekali. Pokoknya kalau cuma ada satu data doang kan, untuk mencari data yang lain ya udah tinggal pakai perbandingan koefisien aja. Tapi kalau misalkan ada dua data, nah baru kita harus MRS untuk mencari data yang lain seperti itu. Nah, kemudian arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Berapa gram massa logam kromium akan terendapkan pada katoda? Nah, yang ditanya clue-nya adalah gram. Gram massa logam kromium yang akan terendapkan pada katoda. Nah, berarti kalau tipe soalnya seperti ini kalian belajar di elektrolisis ya. Nah, di elektrolisis ada rumus Faraday, di mana rumusnya adalah W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96500. Nah, ya udah kita langsung aja pakai rumus ini. Karena kalau misalkan kita mau mencari massa dari si rumus ini, massa ini adalah sudah pasti massa si logam. Nah, jadi langsung tinggal kita masukin E itu apa sih? E itu adalah AR per biloknya ya. Bilok atau apa? Bisa bilok, bisa juga valensi, tapi sama aja ya sebenarnya. Nah, berarti di sini E-nya berapa? AR dari si CR ya, itu kan 52 dibagi bilok valensinya. Nah, ini tuh adalah bilok atau si valensinya. Berarti 3 ya, dikali I, itu ampernya, arusnya. 5 dikali T, waktu. Jangan lupa waktunya harus dalam bentuk sekon. Berarti kita kali 60 dibagi 96500. Ini bisa coret ya. Coret ke sini, coret ke sini, coret juga. Nah, nanti 52 kali 5 kali 6 dibagi 965. Nanti hasilnya adalah 1,6165. Nah, ini berarti kita bulatkan aja ke sini. 1,62. Berarti jawabannya adalah yang C. Masih mudah ya. Kita hanya masukin ke rumus. Datanya udah ada. Nah, kemudian soal selanjutnya, nama senyawa karbon, senyawa hidrokarbon dengan rumus
CH3, CH, C2H5, CH, CH, CH3. Nah, jangan lupa ya, ini kalian pelajarin di mana? Ini kalian pelajari di senyawa karbon kelas 11, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan di sini strukturnya seperti ini, rantainya seperti ini, kita nama ini harus dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Nah, dilihat dulu. Ini ada yang namanya rangkap 2. Berarti kalau ada rangkap, kita harus penomorannya itu yang paling dekat dengan si rangkap. Berarti penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa ini C-nya ada 2 ya, bisa dipanjangin. Nah, berarti ini cabang ya. CH3 itu termasuk cabang. Cabangnya di nomor berapa? Cabangnya ada di nomor 4. Berarti 4 metil karena CH3 itu 1. 4 metil. Kemudian karena ini cuma rangkap 2 ya. Rangkap 2 itu kan berarti alkena ya. Berarti nanti kita cari yang akhirannya ena. Nah, ena. Ini salah. Benar, bisa jadi. Nah, di sini 4 metil. Nah, yang 4 metil yang mana? Cuman yang D ya. 4 metil 2 heksena. Kalau 6 tuh heksa ya. Heksa, hepta, iya heksa. Berarti, tapi akhirannya harus ena. Berarti ya heksena. Sedangkan cabang lagi apa namanya? Rangkap. Rangkap 2 itu kan nomornya di nomor 2. Berarti jawabannya yang pasti adalah si D. Berarti ini salah. Gitu ya. Kemudian, di bawah ini, reaksi yang tidak memproduksi karbon dioksida adalah, nah berarti kita harus tahu dulu nih, bentuk-bentuk dari reaksinya itu seperti apa. Pembakaran metana. Metana itu kan CH4. Nah, diingat, kalau misalkan pembakaran, dia pasti, reaksinya itu pasti ya kalau pembakaran tuh. Butuh O2, menghasilkan CO2 sama H2O. Kita abaikan aja dulu koefisiennya, karena kita cuma butuh senyawa pengisinya atau apa. Nih ya. Nah, di sini berarti dia menghasilkan CO2. Berarti yang A betul dong. Yang ditanyakan kan yang tidak. Kemudian fermentasi gula. Nah, fermentasi gula itu seperti apa? Fermentasi gula itu apa? C6H12O6 ya. Nah, kalau difermentasi itu dipecahin. Dia nanti akan menghasilkan C2H5OH ditambah CO2. Nah, ini juga menghasilkan. Masih ingat ya, kalau fermentasi gula itu pasti bisa menghasilkan suatu alkohol. Nah, kemudian yang C, oksidasi etanol menjadi asam etanoat. Etanol itu apa? Etanol itu kan C2H5OH, sama ya kayak yang atas. Nah, dia dioksidasi menjadi asam etanoat. Asam etanoat itu adalah CH3COOH. Nah, seperti ini aja reaksinya. Menghasilkan CO2 enggak. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.